alumni itu banyak yang sudah berbisnis, punya entrepreneur, dan itu bagi alumni yang lain banyak yang tidak tahu. Ya, jatuhnya cuma 1 kali aja lah gitu ya. Jatuh 5 kali, bangunnya 7 kali. 7 kali gitu ya. Hey engineers, selamat bergabung di IK Tech Site Podcast. IK Tech Site adalah program podcast yang membuka cakrawala pandangan yang lebih luas dari civil engineering yang nantinya tidak hanya membahas sebatas infrastruktur, konstruksi beton, jalan, jembatan, namun kita nanti akan tampil dan hadir menjelajahi civil engineering dari segala kehidupan masyarakat yang akan kita tampilkan nantinya dalam kemasan yang lebih dinamis dan santai. IK Tech Site menampilkan para engineers, problem solver, pelaku dunia usaha, jasa konstruksi, akademisi, mahasiswa dan tokoh masyarakat tentang berbagi informasi kekinian kepada para netizen. Saya Farid Zamroni, host pada IK Tech Site Podcast kali ini akan menampilkan 2 tokoh narasumber kita yang luar biasa hebat. Yang pertama adalah Mas Kuncoro selaku Ketua Umum IK Teksi Universitas Diponegoro dan senior kita Mbak Ida Parwati dari Diponegoro Entrepreneur Community. Selamat datang di acara kita, Mas. Selamat pagi, Mas. Terima kasih undangannya ini. Oke, Mas Kuncoro, sedikit kita pengen tahu kenapa sih IK Teksi kok sampai punya program podcast kali ini? Baik. Bisa diceritakan, Mas? Makasih, Mas Farid ya. IK Teksi, Ikatan Alumni Teknik Sipil Undip, dibentuk tanggal 1 Oktober 2013. Nah, alumni Undip, Teknik Sipil Undip, sudah lebih dari 8.000, tersebar di seluruh Indonesia. Nah, salah satu program pengurus yang saat ini, pengurusan saya, yang sebelumnya ada Mas Lukman, kepengurusan Mas Lukman, itu adalah bagaimana bisa sumber daya alumni IK Teksi tersebut termanfaatkan kompetensinya. Untuk itu dari kepengurusan saya ini membentuk suatu digital program. Salah satunya adalah podcast ini. Di mana dengan podcast itu menjadi wadah bagi para alumni teknik sipil untuk bisa menampilkan karya-karyanya, kompetensinya untuk bisa termanfaatkan oleh semua alumni teknik sipil khususnya umumnya IK Undip serta masyarakat pada yang lainnya. Salah satu program utamanya itu, Mas Farid. Oke. Nah, beberapa program IK Teksi ini terkait dengan digitalisasi ya, selain yang sudah cukup dikenal ya dengan aplikasi deteksinya ya, Mas ya. Betul. IK Tech Site ini nantinya akan dikemas seperti apa, Mas, supaya bisa ada program-program lain yang bisa bersinergi dengan kegiatannya di IK Teksi. Baik ya, betul, Mas Farid. Kalau podcast ini hanya fokus di IK Teksi saja, di teknik sipil saja, mungkin akan kurang termanfaat maksimum. Ya. Untuk itu kepengurusan kali ini di bidang 5 itu melakukan perluasan kerjasama untuk pemanfaatan podcast. Kita menggandeng Diponegoro Entrepreneur Community, dalam hal ini Mbak Ida Parwati, untuk bisa podcast ini kita kembangkan secara profesional. Bisa termanfaatkan oleh IK-IK yang lain di bawah naungan alumni Undip. Itu program yang bagus, Mas Farid. Menarik sekali nih, Mbak. Ternyata Diponegoro Entrepreneur Community ini langsung menyambut baik programnya Mas Kuncoro ini. Bisa disampaikan secara ringkas, Mbak, kira-kira DEC ini apa aja sih yang sudah dilakukan gitu? Ciri khas entrepreneur itu setiap ada kesempatan langsung ya, gercep ya. Apalagi satu keluarga sendiri kan. Dan ternyata tadi masih ada idle time-nya ya, betul. Masih kita. Nah ini kita memang kebetulan dari Diponegoro Entrepreneur Community ini itu tadinya itu cerita sedikit aja Pak, itu dibentuk hanya karena ketidaksengajaan, karena ternyata kita ketemu dengan alumni Undip dari segala fakultas itu, ternyata mereka itu pengusaha-pengusaha besar.
Nah itu baru di Magelang, Jogja, Solo dan Semarang. Belum nanti padahal alumni Undip itu tersebar di mana-mana. Nah inilah sehingga kenapa kita membentuk DEC, Diponegoro Entrepreneur Community ini adalah kita salah satunya ini ingin menjadi jaringan bisnis yang kuat di antara alumni. Nah itu di dalam DEC itu ada 9 klaster kalau sebetulnya bidang ya. Salah satunya itu juga IT tadi Mas Kun itu teknologi informasi. Nah di sini kita juga membuat sesuatu yang pemikirannya sama dengan Ikateksi. Nah Ikateksi sudah mempunyai alat yang tadinya dikatakan masih belum optimal. Nah kita sudah mempunyai sumber daya ini SDM-nya ini. Ya kita tangkap. Nah sekarang kan zamannya kolaborasi. Ya kan? Nah kita harus kolaborasi ini Mas kolaborasinya. Nah inilah. Nah DEC ini memang banyak sekali personel-personel yang memang menguasai di digital ini, terutama di podcast. Nah kami punya sumber daya yang bisa membantu Ikateksi dan kita membentuk satu sinergi. Ya sinerginya bukan antara Ikateksi dan DEC tapi sinerginya kita itu kalau bisa untuk seluruh alumni. Undip ya. Artinya Ikatekset nanti ini bisa jadi media promosi juga para entrepreneur seluruh alumni ya Mbak ya? Bisa. Gitu ya Mas Kun ya? Betul. Jadi aspek komersialnya, cuannya jangan sampai hilang ini ya. Jangan sampai hilang. Walaupun pengembangan atas IKA Undipnya itu alumni Undip juga harus muncul. Ya dan kita karena satu keluarga. Nah ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ini Mas. Baik untuk pengetahuan mungkin ya bagaimana nanti semua alumni juga bisa kita harapkan bisa menggunakan Ikateksi ini Ikateksite ini sebagai sarana untuk mempromosikan sesuatu. Mungkin dari alumni mempunyai usaha ya? Yang bisa ayo kita promosikan di sini. Ini semuanya sudah sumber dayanya sudah siap. Tinggal hadir kita konten yang paling bagus. Mas Kuncoro kebetulan juga Direktur PT Hutama Karya yang selama ini langsung mensupport dan sudah langsung sign Mbak. Sebagai salah satu sponsor di acara Ikateksite ini gitu. Alhamdulillah. Nah, ini sudah memberi contoh jalan untuk beberapa company sama pelaku-pelaku usaha yang lain bisa memanfaatkan Ikateksite ini gitu. Nah, kira-kira harapan Mas Kuncoro nih dengan Ikateksite ke depannya akan bagaimana kira-kira? Baik, makasih Mas Farid. Harapan kami terutama kepengurusan Ikateksi yang saat ini dengan adanya Ikateksite dan podcast ini itu bisa lebih memberikan wadah bagi alumni-alumni Ikateksi dan IKA-IKA yang lain di bawah alumni Undip itu mengembangkan kompetensinya. Ini sudah ada sarana. Ke depan itu bisa menjadi manfaat yang luar biasa, kolaborasi antar IKA-IKA di jurusan, di fakultas untuk memunculkan bahwa Undip itu bisa berpartisipasi bagi masyarakat nanti. Keren sekali nih Mbak. Dari sisi DEC, dari sisi bisnisnya nih, komersialnya, kira-kira harapannya ke depan terkait dengan Ikateksite ini apa Mbak? Karena melihat jadi potensi alumni-alumni ini dan kita inginkan alumni ini juga ayo kita besarkan bersama-sama. Dan ini juga untuk alumni Undip. Nah, ini kita harapkan semuanya itu bukan semuanya. Kalau mungkin ada yang ahli-ahli di bidang sains mungkin dari konstruksi tanah teknik sipil, jalan sipil. Nah, itu kalau orang teknik kan hanya inti-intinya. Tetapi bagaimana itu menyampaikan secara bahasa awam, bahasa visual itu bagian kami. Sehingga apa yang menjadi pemikiran dari Ikateksi teman-teman semua insinyur lah ya. Nah itu kamilah yang menjadi sarana untuk bagaimana mewujudkan itu sampai kepada masyarakat. Keren nih. Artinya bahwa nanti materinya yang akan ditampilkan di Ikateksite tidak hanya hal-hal terkait teknis civil engineering saja. Tidak, Mas. Tidak ya Mbak ya. Bagus. Berarti nanti ke depan tentang wawasan kebangsaan, tentang isu-isu kekinian gitu kan, tentang community yang ada di
IKA Undip gitu bisa tampil ya Mbak ya. Mungkin penemuan sains atau penemuan mutakhir dipromokan itu bisa dipromokan. keren, Mungkin keren. juga kalau ada yang mau jadi dokter atau apa, ayo gitu. Bisa dimanfaatkan Bisa ini. dimanfaatkan ini. Terutama sekali Mas Farid apa namanya dari penjelasan Mbak Ida ini, alumni itu banyak yang sudah berbisnis, punya entrepreneur, dan itu bagi alumni yang lain banyak yang tidak tahu. Nah ini bisa menjadi sarana podcast ini untuk menginformasikan lah. Ini alumni udah punya ini, punya ini. Success story-nya para alumni bisa ini kan di sini gitu. Jadi kita juga membuat satu jaringan bisnis yang kuat ini. Iya. Biar dari success story para alumni ini yang jatuh bangunnya 10 kali, entrepreneur muda itu biar jatuhnya cuma 1 kali aja lah gitu ya. Jatuh 5 kali, bangunnya 7 kali. 7 kali gitu ya. Karena ini narasumber-narasumber dari Diponegoro Entrepreneur nanti akan banyak mengulas tentang kewirausahaan ini ya Mbak ya. Iya. Oke, pemirsa netizen, demikian tadi 2 narasumber kita yang luar biasa, Mas Kuncoro, Ketua Umum IKTeksi Universitas Diponegoro, dan Mbak Ida Parwati. Terima kasih atas kehadirannya pada kali ini. Semoga edisi perdana dari IKTeksi ini bisa menginspirasi para engineers dan seluruh alumni Universitas Diponegoro. Terima kasih. Salam IKTeksi, inspiring new insight.